Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hingga hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari perbuatan kaum jahiliyah dan memberikan pengajaran bahwa kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat saya dalam rangka Maulid Nabi yang berjudul Suri Tauladan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Dalam ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullahu wal yawmal akhira wa zakarallahu katsira. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi dalam bidang lainnya. Tapi semua bidang lengkap dan komplit Rasulullah menguasainya. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, dan menjadi panglima perang dan banyak lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Walaupun Rasulullah sama dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misalnya, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, tetapi hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah kejahilian bangsa Arab saat itu juga sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi
untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dikerjakannya, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangatlah jujur. Bahkan beliau mendapatkan Al-Amin atau yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersultingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Demikian ceramah singkat ini tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini bisa meneladani keluhuran akhlak beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.